Dakta, semangat pagi. Bagaimana hari Anda? Bagaimana keadaan Anda di hari ini? Tetap semangat ya, meskipun masih kan beberapa lembaga survei nih rekan Dakta. Nanti kita akan masuk di segmen ulasan media bersama Bapak Lahyanto Nadi. Silakan nanti rekan Dakta bergabung di 08 15 11 107 107. Kita membahas terkait dengan pilkada, banyak yang tak terduga nih rekan Dakta. Mungkin kita prediksi menang tapi kalah. Kita prediksi kalah tapi menang rekan Dakta ya. Nah, nanti dapat bergabung bersama kami di 08 15 11 107 107 atau bisa melalui Instagram kami rekan Dakta di @radiodakta. Assalamualaikum Pak Layanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ulfiana? Alhamdulillah, sehat-sehat Pak. Iya, alhamdulillah sehat walafiat. Pilkada banyak kejutan, banyak yang di luar dugaan. Sudah klaim kemenangan ya berdasarkan quick count ya Pak ya? Ya, quick count, hitung hasil cepat. Kemarin sudah live, semua orang pada nonton. Wah, langsung ada yang sujud syukur, ada yang langsung pidato kemenangan, macam-macam. Walaupun resminya nanti tetap dari KPU ya, KPU dan KPUD ya untuk menyampaikan hasil yang sesungguhnya. Gitu. Tapi yang banyak juga kan, kalau kita urut di Jawa dulu di Jawa nih. Kalau di Jawa kita urut mulai dari Banten, dari Banten. Iya, Banten itu siapa yang menyangka Airin itu jauh tertinggal dari Andra Soni gitu. Jadi saya kebetulan kan minggu lalu saya cerita. Kami sudah sambung dengan Bapak Lahyanto Nadi dan kita masuk di segmen ulasan media pilkada banyak yang tak terduga. Pak Lahyanto. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Lahyanto ya? Alhamdulillah kabar baik sekali. Gimana sehat? Tak terduga nih Pak ya. Kemarin ya. Banyak yang di luar dugaan. Ya kalau kita lihat dari seluruh Indonesia, itu banyak hal-hal yang memang ada yang di luar perkiraan para analis, para pengamat, ya, media massa, hasil survei, gitu banyak hal-hal yang di luar dugaan. Walaupun juga udah banyak tentu yang sesuai dengan prediksi. Karena kalau kita lihat dari Banten yang paling tidak terduga itu Airin itu sama sekali nggak diduga bahwa dia itu akan tertinggal oleh Andra Soni. Nah kemudian kan pekan lalu saya kan di Banten, gitu saya keliling, itu memang sejak 2 tahun lalu, sejak tahun lalu itu udah mana Airin bukan yang lain, gitu, sampai ke pelosok ya, sampai ke daerah di Pandeglang, sampai ke Lebak, gitu, terus sampai di Cilegon, begitu pun di Anyer, sampai ke ujung Kulon, itu masih. Dari Jakarta kita mulai masuk tol aja udah Airin bukan yang lain, apalagi Tangerang Selatan, gitu kan. Begitupun di Tangerang, Bupati Kabupaten Tangerang sampai ke daerah Mauk sana kuat sekali gitu. Tapi tiba-tiba hasilnya jauh sekali gitu. Jadi ini yang di bagian kita belum berpikir dari mana ini tiba-tiba Andra Soni luar biasa. Berarti baru hitungan bulan itu sosialisasinya gitu. Jadi memang dan dia didukung juga selain oleh partai sendiri ya, Golkar didukung oleh PDIP Perjuangan gitu. Jadi memang di luar pikiran. Nanti kita lihat ini bagaimana gitu. Nah kalau di Jawa Barat memang tidak banyak tidak banyak berubah ya. Tidak banyak berubah. Itu kita lihat ya memang pasangan Deddy Mulyadi ini kuat sekali dan dia sudah tenang memberikan sambutan. Kemudian seolah-olah itu hasil yang real gitu kan. Gitu. Ke Jakarta. Nah, Jakarta juga ada kejutan, tapi bukan kejutan dari pihak 1 atau 3, tapi dari nomor 2. Bang Raikun ini dapat 10% luar biasa, gitu. Kan survei, iya, survei itu 3%, gitu. 2%, 3%. Nah, Ridwan Kamil sama Suswono dan Pramono dan Rano Karno, ini kan berimbang gitu pada awalnya. Awalnya Ridwan Kamil unggul sampai 50%, turun 40%. Nah, dari 20%, 30%, 40% naik. Nah, hasilnya kemarin beberapa survei menyebutkan
pasangan Pramono Rano Karno unggul 50, di atas 50%. Ada yang 51, ada yang 50,5 gitu. Tapi ada juga yang 49,3, 14,7. Nah, ini menarik karena ada peluang untuk dua putaran gitu. Jadi kalau sana di bawah 50%, dua putaran. Nah, kalau dua putaran, nah ini Bang Rekun ini yang punya 10% dia punya bergandeng yang kuat gitu ya. Jadi dia menarik juga ini, fenomena juga di sini. Dan banyak komentar-komentar yang dari pihak Kim Plus ini menyatakan ya ada peluang putaran kedua. Ada yang bilang ini suasana menjadi nyaman karena nggak ada Ahok. Kalau ada Ahok bisa rusuh lagi katanya. Jadi ya macam-macam ini ya ininya. Nah ini sementara kita baru di Jakarta. Di Jawa Tengah juga diharapkan atau diduga banyak pihak yang memperkirakan itu akan ada kemenangan dari P101 yaitu mantan Panglima TNI dan mantan Wali Kota Semarang ya. Jadi Andika dan Hendy. Tapi ternyata jauh juga gitu ya 40-60% dibandingkan dengan Muhammad Lutfi. Nah ini Muhammad Lutfi ini juga sejak tahun lalu sudah sosialisasi ya. Saya lihat memang dia kencang yang pada akhirnya juga di endorse oleh presiden dan oleh bekas presiden sehingga ya dia masih tetap memperoleh kemenangan 60%. Nah, Jawa Timur pun begitu, tidak banyak dugaan, dia tidak banyak kejutan. Jadi memang Hovifah Indar Parawansa dari awal sudah unggul dalam survei gitu. Dan nomor 2 Risma hari ini dan nomor 3 Ida Fauzia gitu. Jadi nomor 3 Lulu ya, bukan Ida Fauzia. Akhirnya itu sudah terjadi. Yang kejutan juga di Maluku Utara yaitu karena calon yang meninggal diganti oleh istrinya ternyata dia menang gitu kan. Ya? Jadi baru mulai langsung karena dia memang berkah dari almarhum ya suaminya itu sudah berjuang sedemikian rupa. Kalau saya datang ke Maluku Utara sejak 2 tahun lalu saja sudah ramai ya, 2 tahun lalu sudah ramai, tahun lalu pun demikian. Terus dia meninggal. Yang kejutan juga ada di Sulawesi Utara yaitu calonnya Prabowo Julius Selvanus juga unggul ya. Awalnya baru 32, 33, 32 gitu kan. Akhirnya 33, 33, 33. Sekarang 34, 33, 30 gitu kan. Nah, sekarang udah 36 unggulnya yang terakhir ya. Quick count yang terakhir karena udah masih 10%, 100% yaitu banyak kejutan-kejutan. Bagaimana di Bekasi? Bekasi ini saling mengklaim kemenangan. Nah, seru juga kalau begitu ya, banyak kejutan juga. Jadi siapa yang mengklaim? Jadi mereka itu masing-masing punya lembaga survei independen, Pak. Ketika paslon 1 ini dari tim pemenangan ya hitung cepatnya itu menang. Lalu untuk yang paslon 3 juga hasil hitung cepat tim pemenangan menang. Jadi sama-sama mengklaim menang. Tapi kita kan harus menunggu KPU nih, Pak ya. Iya. Udah sujud syukur belum? Udah pidato kemana? Udah sujud syukur, udah konferensi pers ya, udah pidato kemenangan. Itulah menariknya. Nanti kita lihat ini bagaimana. Berapa persen selisihnya? Selisihnya kalau bedanya kok cuman kalau di independen itu bedanya 0,25%, Pak. Oh iya, ini seru kalau begitu tipis sekali ya. Nah, kalau di Jakarta kan memang agak jauh ya, agak signifikan karena 3 calon. Tapi ada peluang untuk putaran kedua. Nah, kalau putaran kedua kita lihat ini bagaimana apakah orang-orang Dharma Pangrekun yang diduga sebagai utusan yang dari mantan Presiden Jokowi dulu, apakah benar atau tidak, dia akan lihat. Nah, tapi kalau lihat dari sindiran-sindirannya, dia udah ngeledek kan, dia udah mulai banyak populer dan dikatakan sama banyak respon juga yang di media sosial yang cukup positif, diledekin, Pak saya nggak milih Bapak, gitu kan, kata netizen, kata Pak. Kenapa? Ya karena saya tinggal di Bogor. Wajar lah, yang di Bandung aja nggak milih di Jakarta gitu. Ya udah mulai lucu-lucu ya. Jadi ya emang kalau seandainya 2 putaran, perkiraan saya Pangrekun ini didukung ke Pramono dan Rano Karno, bukan ke Ridwan Kamil dan Suswono ya. Kemudian yang paling terpukul dari kali ini adalah PKS ya, karena
Dia Benar. sudah gabung ke Kim, terus nggak dapat menteri, kemudian dia sekarang cawagupnya pun gagal gitu. Jadi sebagai pemenang di Jakarta sebenarnya dia sangat malu sekali. Dia sebagai pemenang di Jakarta, ketua DPRD itu dari PKS, tapi sayang sekali dia ini titik balik buat PKS. Kita lihat di Depok juga begitu ya. Ya, salah ya. Jadi ini iya benar, ini kan pilihan ya partai yang dianggap awalnya sangat prospektif untuk generasi muda Islam gitu, tapi ternyata nggak jadi gitu. Nah jadi ini juga mungkin bisa jadi bentuk koreksi dari partai terhadap mereka yang di DPW dan di DPP ya, bahwa dia sudah gabung ke Kim ya, terus nggak semua kader PKS juga mendukung Ridwan Kamil. Iya iya, masih banyak yang ke Anies gitu, dan ini unggulnya juga karena Anies langsung turun ya mengkampanyekan bagaimana dia berpihak kepada Pramono Anung dan Rano Karno, mengingat programnya dianggap sejalan gitu. Dan memang kampanye terakhir dia memang menyatakan bahwa kita melanjutkan program Pak Anies, program Pak Ahok, program Pak Fauji Bowo, program Pak Sutioso, jadi diborong semua. Akhirnya mereka membantu juga, Pak Fauji Bowo membantu, Pak Sutioso walaupun tidak membantu, tapi dia bilang saya tidak milih Ridwan Kamil. Itu pengaruh besar. Kenapa? Karena dia tinggal di Bekasi. Gitu. Bercandanya begitu, gitu, iya. Nah, dari pihak Ridwan Kamil sendiri sudah menyatakan bahwa dia siap untuk putaran kedua, gitu. Jadi dia memang sudah ada ancang-ancang itu, dan ada strategi itu juga dari Jokowi, gitu. Jadi berharap 2 putaran. Nah, kalau 2 putaran, ya dia bisa harus siapkan logistik yang berlipat-lipat, ya bisa jadi juga. Gitu. Tapi kita lihat ya, mudah-mudahan ini kalau hasilnya 50% ya, jadi biaya anggarannya juga bisa lebih hemat. Gitu. Baik. Kalaupun 2 putaran, kekuatan yang sangat luar biasa dari keduanya untuk kembali meraih hati masyarakat Jakarta nih Pak. Tentu kan lebih berat lagi ya. Iya, jadi begini, yang paling utama adalah kan di antara seluruh pilkada tidak ada yang 2 putaran, semuanya 1 putaran. Nah, kecuali Jakarta karena undang-undangnya mengatur demikian. Ya, tapi kalau seandainya kita melihat ini kan banyak yang hasil survei banyak yang di atas 50%. Gitu. Dalam tanda kutip artinya kemungkinan kalau margin of error-nya itu bisa turun bisa naik, ya bisa naik. Kalau naik itu sampai 1-2% gitu. Kalau bisa turun, ya bisa di bawah 50%, bisa 49% atau bahkan 48%. Nah, kalau KPU dalam tanda kutip bisa memaksa untuk 2 putaran, wah ini seru gitu, seru karena persiapan logistik harus lebih banyak, kemudian kolaborasi ya antara koalisi yang pasangan nomor 2 bisa kemana akan kita lihat arahnya gitu. Tapi kalau lihat dari statement Dharma Pangrekum yang sekarang ini yang aneh-aneh idenya gitu, nggak ada lampu merah, kemudian macam-macam ini, tapi ya ternyata banyak juga yang suka pilih dia sampai 10% itu di luar dugaan gitu ya. Nah, kemudian hal-hal lain yang membuat suasana atau yang terjadi ketika pilkada kemarin ya, misalnya soal ada TPS yang penghitungan surat suara yang terpaksa dipindahkan ke rumah warga karena hujan, ada yang meninggal ya, ada yang, jadi banyak ini yang menjadi catatan gitu. Jadi karena bencana alam ya di Sumatera Utara juga itu bisa terjadi. Kita tadi belum membahas tentang bagaimana Bobi Nasution melawan Edi Rahmayadi. Ya, ternyata memang unggul ya, unggul jauh juga, dia itu juga di luar dugaan gitu. Karena diperkirakan ini akan ada persaingan yang ketat gitu, karena Edi Rahmayadi sebagai incumbent ya, pernah jadi gubernur yang terakhir dan dia sudah akan melanjutkan program-programnya, tapi ternyata lewat juga sama Bobi Nasution. Gitu. Iya, iya. Dan ini menjadi koreksi tersendiri mungkin bagi partai pendukung Pak, di beberapa daerah kalah, tapi ada juga yang menang nih Pak. Ya. Tentu partai-partai kan dari awal juga sudah mendapatkan sorotan karena tidak punya kader yang dicalonkan, gitu kan. Jadi banyak kader yang bukan langsung kader murni, gitu, karena kalah popularitas, gitu.
pada akhirnya mereka menjadi kader lain gitu ya. Eh, Kecuali ya di Jakarta misalnya itu jelas itu, di Banten jelas itu, di Jawa Barat jelas, tapi di tempat-tempat lain banyak juga yang kader-kader dadakan karena dia populer. Makanya banyak artis yang ikut ya, banyak artis yang ikut ya karena dia mengandalkan popularitas. Nah, kemarin artis-artis juga seru-seru juga ya aksi-aksinya ya, karena kan tidak semua artis unggul seperti Rano Karno gitu, tapi di Ya, Jawa Barat ada artis Gita KDI ya yang Ronald. dianggap banyak meraih suara gitu. Tapi ternyata nggak juga. Begitupun si Ronald ya. Ronald dari PDIP juga tidak banyak meraih suara gitu. Daerah-daerah lain artis-artis, oh ada dari Syahrul Gunawan ya. Syahrul Gunawan juga menarik juga ini dari Barat ya. Bandung ya. Jadi Iya. memang merata lah. Jadi pesta demokrasi yang dianggap cukup baik, cukup bagus gitu. Tapi tetap ada catatan untuk KPU ya, banyak hal-hal yang ada persoalan-persoalan teknis gitu. Nah, sementara itu yang banyak dipersoalkan adalah dari Bawaslu. Bawaslu itu ya dari awal juga sudah melihat dia independen karena menilai Presiden Prabowo dianggap tidak melanggar aturan karena dia sudah mengendorse gitu. Jadi gubernur dari Jawa Tengah gitu ya, padahal dan Jakarta juga gitu, padahal itu sebenarnya merendahkan nilainya dia, menurunkan kelasnya dia gitu. Kenapa sampai itu, dan itu kan banyak persoalan-persoalan lain yang harusnya diselesaikan, bukan hanya persoalan pilkada, bahkan sampai turun ke pilkada tingkat kabupaten dan kota gitu. Jadi itu kan urusannya partai dan juru kampanye, bukannya presiden dan mantan presiden. Jadi itu yang jadi persoalan dan jadi pertanyaan juga dari Bawaslu gitu, bagaimana melakukan pengawasan itu. Iya, baik. Pak, masyarakat kan sekarang ini disuguhkan angka dari quick count ya, dari berbagai Iya. lembaga survei, bahwa ada yang menang, ada yang kalah, kemudian ada yang sama dan sebagainya. Tapi mendekati tidak Pak dengan real count-nya Pak nanti dari KPU? Ya, dengan pengalaman yang kemarin-kemarin ya, sejak tahun bahkan 5 tahun lalu pun demikian, karena kan udah menggunakan teknologi gitu. Tapi eh, berbeda juga dengan kasus hasil survei. Kalau survei itu bisa berubah gitu, tapi kalau quick count ya, hitung cepat dengan real count, ya hitung yang real, itu biasanya sudah tidak banyak perubahan. Kalaupun margin error itu hanya 1-2% gitu. Jadi makanya kalau daerah-daerah lain yang sudah agak jauh tertinggal seperti Jawa Barat, Banten, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, nah itu kan sudah memungkinkan tidak banyak perubahan gitu. Tapi kalau yang kecil-kecil seperti Bekasi ini ya bisa seru juga, akan ada akan dilihat kredibilitas dari KPU-nya gitu ya, yang real count nanti gitu. Nah, Jakarta ini juga seru, tapi Jakarta kan kontrolnya ketat ya, kontrolnya ketat ya, kita akan lihat apa ini yang menjadi barometer dari sistem maupun pergerakan politik di Indonesia ini gitu. Hmm. Baik. Pak, kalau untuk pengumuman resminya dari KPU itu kapan ya Pak? Apa? Pengumuman resmi dari KPU. Oh ya, nah masih masih sebentar. Saya lihat jadwal. Tapi ya prinsipnya ini kan yang terakhir, begitu selesai. Ini kan kalau Jakarta ada putaran kedua. Ya, Iya. kalau KPU kan minggu depan ya. Hmm. Nah, kemudian selanjutnya kalau seandainya minggu depan ada, dia akan berlanjut ke putaran kedua oleh Jakarta. Dan pada akhirnya baru Maret nanti pelantikan secara menyeluruh. Gitu. Hmm. Jadi jadwalnya itu demikian. Jadi ya kita tunggu saja masih seminggu lagi bagaimana real count dari KPU. Gitu. Dan ini sekarang kita sabar ya dengan hasil yang real count dulu. Jadi jangan sampai ada perdebatan-perdebatan yang tidak produktif karena hasil dari quick count ini. Tapi quick count ini juga cukup ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan ya. Dan beda dengan Pilpres yang kemarin, banyak protes-protes, tapi sampai ke Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi sudah membenarkan baru diselesaikan. Nah, ini pun berpeluang ke Mahkamah Konstitusi, dan itu bagian dari cara-cara yang konstitusional untuk itu. Gitu. Baik, baik.
Nah, tentunya di setiap paslon kan mengawal C1 jangan sampai ada hal-hal yang tak diinginkan. Maksudnya seperti apa C1 itu memang Iya, kunci dari suara itu ya, Pak? penting sekali, mulai dari TPS sampai ke kecamatan terus sampai ke KPU ya harus dikawal gitu. Emang karena kalau ada kebocoran-kebocoran satu saja kan, ya waktu pilpres kan ada yang berubah satu angka menjadi 100, ya kan? Dapatnya Nol 10 itu ditambah, ada. iya, dapatnya 10 ditambah depan satu angka jadi 110 gitu kan? Dapat ya, pada akhirnya banyak yang melebihi dari jumlah pencoblos ya, jumlah. Dan itu terjadi gitu. Dan tapi sekarang sudah berlalu, sudah kita sepakati semua. Cuman itu menjadi catatan bagi kita gitu. Kan udah jelas setiap ada pemilu kan terstruktur, masif dan sistematis gitu kan. Semua calon-calon mengatakan demikian sampai yang terakhir pun. Tapi begitu yang menang kan nggak mengatakan demikian gitu ya. Kalau yang di pilkada ini ya mudah-mudahan ya tidak muncul persoalan-persoalan yang sedemikian rupa gitu. Tetapi yang banyak seperti kita katakan tadi banyak kejutan-kejutan, itulah dinamika politik yang sudah kita bisa alami bersama-sama. Ya, ini Baik, bagian dari pelajaran politik untuk masyarakat Indonesia. baik, baik. Apalagi Kota Bekasi masih H2C karena sudah saling mengklaim kemenangan. Kita tunggu saja, Mas. Kita tunggu Bekasi, Bekasi makin beraksi ya. Masih makin seksi juga, jadi makin seru dilihatnya, baik secara politik maupun ekonominya ya kita lihatlah perkembangan. Mudah-mudahan makin hari makin baik. Apalagi di headline-nya ini Pak saling klaim Ah. kemenangan. Iya, iya Radar Bekasi ya. Iya, iya seru ini, seru ya karena tipis sekali bedanya. Nanti kita buat analisis media-media teman-teman dari Bekasi bagaimana khusus itu karena ada calon saling mengklaim kemenangan, ya udah ada yang sujud syukur, udah ada yang pidato, Ya. ya udah ada yang mungkin udah ada yang syukuran yang tetangga kita udah menang gitu, satu belum. Baik, baik, baik. Kita tunggu saja nanti hasil akhirnya bagaimana. Terima kasih Pak Lahyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan aktor demikian ulasan media bersama Bapak Lahyanto Nadi.